Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Wa qala ta'ala, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Rawahu Ahmad. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita. Mudah-mudahan kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan kepada kita untuk kekuatan untuk selalu mensyukurinya. Dan Allah juga berikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan membawa iman dan Islam yang benar. Jamaah rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang akidah. Insyaallah kita akan membahas sedikit sebagai pembuka tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan sifatullah, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita wajib mengimani sifat-sifat baik Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan bahwa Allah itu memiliki Asmaul Husna. Asmaul Husna itu artinya nama-nama yang terbaik. Disebutkan oleh para ulama berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, sifat-sifat Allah atau Asmaul Husna itu jumlahnya ada 99, ya, ada 99, ya. Nah, dari Asmaul Husna yang 99 ini, semua sifat, semua nama-nama Allah yang 99 ini itu otomatis mengandung sifatnya. Semua nama Allah yang 99 itu otomatis di dalamnya mengandung sifat Allah. Allah misalkan memiliki nama Ar-Rahman, Maha Pengasih, berarti itu memang sifat Allah, pengasih. Ar-Rahim dan seterusnya. Al-Malik, Al-Quddus, yang Maha Suci, ya. As-Salam, memberi keselamatan, itu nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Mutakabbir, Allah memiliki nama Al-Mutakabbir, Maha Sombong. Berarti Allah juga memiliki sifat maha sombong, ya, dan seterusnya. Nah, ini sekali lagi para ulama menjelaskan bahwa semua Asmaul Husna yang 99 itu otomatis mengandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi, ya, Imam Asy'ari, ya, itu menambahkan dengan namanya sifat 20, ya. Ya, sifat 20, ya. Ya, mohon maaf Pak, ini oleh sebagian orang, ya, sebagian ulama mengatakan bahwa mereka berpendapat bahwa sifat yang 20 itu adalah perkara bid'ah, ya. Karena sifat Allah itu lebih dari 20, ya. Di Asmaul Husna saja 99 nama Allah itu sudah ada 99 nama Allah, dan setiap nama Allah mengandung sifatnya. Kenapa pula kata mereka Allah harus dibatasi dengan sifat 20, Pak, ya, sifat 20, ya.
Mungkin Bapak mungkin hafal Pak ya. Ya, yang sifat 20, wujud, qidam, baqa dan seterusnya Pak ya, sifat 20 ya. Nah ini jamarikullah ya, bagi mereka yang tidak mau memahami ya, tidak mau mengkaji tentang sifat 20 ini ya, apa bedanya sifat Allah yang 20 yang disusun oleh Imam Asy'ari ya dengan sifat Allah yang terdapat dalam Asmaul Husna ya. Sekali lagi Pak ya, Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik itu yang 99 itu otomatis mengandung sifat Allah. Tetapi kenapa harus ada sifat 20? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi dan seterusnya ya. Itu kenapa Pak ya? Ini dibedakan Pak ya. Ini dibedakan oleh ulama ya, oleh ulama. Kenapa ada sifat Allah yang 99? Kenapa ada sifat Allah yang 20 ya? Sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Asmaul Husna Pak, itu tidak selamanya harus wajib ada pada Allah. Sekali lagi Pak ya, ini para ulama membedakan sifat yang 99 dengan sifat 20 ya, yang Asmaul Husna tadi ya. Sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Asmaul Husna itu tidak harus selamanya ada pada Allah ya. Suka-suka Allah Pak. Allah kapan Allah munculkan, kapan Allah tiadakan ya. Satu contoh misalkan Allah memiliki sifat Ar-Rahim ya. Allah memiliki sifat Ar-Rahim, Maha Penyayang Pak ya. Apakah sifat penyayang Allah ini harus selamanya ada? Ternyata tidak Pak ya. Sifat penyayang Allah yang namanya Ar-Rahim itu tidak selamanya harus ada. Faktanya adalah ada orang yang disayang Allah, tapi juga ada orang yang dimurkai Allah ya. Ada orang yang dimurkai Allah Pak ya. Ada orang yang disayang Allah, ada juga orang yang dimurkai Allah. Jadi kepada orang-orang yang taat kepada Allah, Allah munculkan sifat Ar-Rahimnya. Tapi kepada orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang selalu menentang Allah, maka Allah tinggalkan sifat Rahimnya kepada mereka ya. Yang ada adalah Allah memurka kepada mereka. Itu contoh Pak, seperti ya. Jadi sifat Allah yang dalam Asmaul Husna itu tidak harus selalu ada pada diri Allah, itu terserah Allah saja ya. Contoh lagi misalkan Allah Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki. Kalau sifat ini harus selalu ada pada Allah, maka tidak boleh di dunia ini ada orang yang susah ekonominya. Harusnya semuanya mapan Pak ya. Semuanya mapan. Setidaknya tidak susah lah untuk mencari makan ya. Tidak susah untuk mencari makan ya. Tapi faktanya ternyata ada orang yang sangat dimudahkan rezekinya, tapi juga ada orang yang disempitkan rezekinya ya. Kata Allah ya, faman qudira alaihi rizqah, dan barang siapa yang disempitkan rezekinya. Berarti sifat Allah Ar-Razzaq itu tidak harus Allah berikan kepada semua makhluk. Faktanya ada orang secara takdir meninggal dunia karena kelaparan ya, susah cari makan. Itu namanya Ar-Razzaq ya. Itu namanya Ar-Razzaq. Walaupun ada orang mengatakan kalau dia susah mendapatkan rezeki ya, ya karena salah dia sendiri ya. Dia tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita katakan rezeki itu harus karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala Pak, generasi manusia yang paling dekat dengan Allah adalah para sahabat ya. Generasi yang paling dekat dengan Allah adalah para sahabat. Ada nggak Pak sahabat yang hidupnya kelaparan? Ada Pak. Ada ya sahabat yang hidupnya kelaparan Pak ya. Ada sahabat yang hidupnya kelaparan ya. Bahkan putri Rasulullah sendiri Pak, Fatimah, sering kelaparan ya. Padahal Fatimah itu termasuk wanita terbaik di muka bumi ini Pak ya. Wanita terbaik. Tapi Fatimah sendiri sering kelaparan. Jadi kalau ada yang mengatakan kalau Allah sempitkan rezeki kita itu karena kita kurang dekat dengan Allah, para sahabat Nabi itu sangat dekat dengan Allah. Sangat dekat dengan Allah Pak. Tapi ternyata ada juga yang Allah sempitkan rezekinya ya. Ya gitu kira-kira Pak. Jadi sifat Allah yang terdapat dalam Asmaul Husna tidak selamanya harus ada pada Allah. Suka-suka Allah kepada siapa Allah berikan, kepada Allah tidak diberikan Pak. Tapi Pak, sifat Allah yang 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsi dan seterusnya, itu semuanya itu yang 20 itu Pak harus selalu ada pada Allah.
Tidak boleh tidak ada, ya. Makanya Imam Asy'ari mengatakan sifat wajib yang harus ada pada Allah, ya. Jadi wujud Allah itu ada, Pak. Selamanya Allah tidak boleh tidak ada, harus selamanya ada, Pak, ya. Qidam, Allah terdahulu, tidak ada satupun yang mendahului Allah. Baqo, kekal, ya, tidak ada satupun makhluk yang kekal, ya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa bukankah surga neraka itu juga kekal? Surga neraka kekal nggak, Pak? Surga neraka kekal atau tidak, Pak? Kekal, ya. Kalau Allah kekal, bako, ya, surga neraka juga kekal, berarti surga dan neraka sama nggak sifatnya dengan Allah, Pak? Sama nggak, Pak, kira-kira, Pak? Sama atau tidak, Pak? Tidak sama. Yang membedakan apa, Pak? Maka jamaah rahimakumullah, ya, kesimpulan para ulama, Pak, kesimpulan para ulama bahwa sifat utama Allah itu adalah Allah sendiri yang menyebutkan dalam Al-Quran, laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang serupa dengannya, ya. Dalam bahasa Imam Asy'ari, mukhalafatun lil hawadis. Jadi sifat utama Allah itu, Pak, adalah tidak serupa dengan makhluk. Jadi Tuhan itu, yang namanya Tuhan, Pak, itu 100% segala-galanya harus berbeda dengan makhluk, 100%, ya. Tidak boleh sedikit pun ada persamaan antara makhluk dengan Allah. Makanya, Pak, menyamakan sifat Allah dengan makhluk, Pak, itu bagian dari perbuatan syirik, ya. Menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk itu sama dengan bagian dari perbuatan syirik, Pak. Contoh, ya, saya katakan tadi, Pak, ya, sifat utama Allah adalah mukhalafatul lil hawadis atau bahasa Quran laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang serupa dengannya. Semua sifat Allah, Pak, harus 100% berbeda dengan sifat makhluk, ya. Contoh tadi, Pak, surga dan neraka kekal, Allah juga kekal. Kekalnya Allah dengan kekalnya surga dan neraka itu berbeda, ya, berbeda, Pak. Beda yang pertama adalah surga neraka berawal tapi tidak berakhir, ya, berawal tapi tidak berakhir. Kalau Allah tidak berawal tidak berakhir, Pak, ya, tidak berawal tidak berakhir, ya. Jadi Allah itu, Pak, ada sebelum makhluk ada, dan Allah tetap ada ketika makhluk sudah tidak ada, ya. Walaupun surga dan neraka kekal, Pak, tapi sebelumnya kan tidak ada, ya. Kalau Allah sudah ada sebelum makhluk ada. Yang kedua, kekalnya surga dan neraka, Pak, itu karena Allah yang mengekalkan. Karena kira-kira, Pak, kalau Allah berkehendak, Pak, kira-kira surga dan neraka Allah hilangkan bisa atau tidak, Pak? Sangat bisa, ya. Itu bedanya, Pak, ya. Itu bedanya. Contoh lagi, misalkan Allah Maha melihat, kita juga melihat, Pak. Tapi melihatnya Allah dengan melihatnya kita berbeda, ya. Contohnya apa, Pak? Bedanya melihat Allah dengan melihat kita, Pak? Ya, kalau Allah penglihatannya tak terbatas, kalau penglihatan kita terbatas, Pak. Subhanallah, Pak, ya. Kalau penglihatan kita sangat tajam, Pak, tak terbatas, ya. Kalau penglihatan kita tak terbatas, Pak, nggak usah yang perkara yang gaib lah, Pak, ya. Nggak usah kita bisa melihat yang gaib, Pak, ya. Kita melihat yang kasat mata saja, Pak. Kita mampu melihat kasat mata saja, yang kasat mata, semua yang kasat mata bisa kita lihat, Pak. Saya yakin, Pak, bahwa Bapak tidak akan pernah jatuh cinta sama istri, Pak. Saya yakin, Pak, tidak akan pernah jatuh cinta sama istri, Pak. Kenapa, Pak? Ya. Karena kulit kita ini kan ada pori-porinya, Pak, ya. Kulit kita ada pori-porinya, Pak. Bayangkan, Pak, kalau mata kita ini bisa melihat pori-pori manusia dengan jelas, kira-kira melihat istri kita cantik atau jelek, Pak? Jelek, Pak, bolong-bolong, gitu, ya. Ya, bolong-bolong, Pak. Makanya Allah batasi penglihatan kita, Pak, ya. Ya, Allah batasi penglihatan kita, Pak. Tapi kalau Allah, Pak, penglihatannya tak terbatas, ya. Kebayang, Pak, kalau kita ini pandangan kita tebus pandang. Kebayang nggak, Pak? Betapa tidak nyamannya hidup kita di muka bumi ini, Pak, ya. Ya, nggak nyaman, Pak, ya. Begitu Bapak mau makan pakai sendok, ternyata di sendoknya kumannya kelihatan. Mau makan kita, Pak? Gak mau makan kita, Pak, gak mau makan, Pak, ya. Begitu kita pakai baju, Pak, padahal sudah di laundry, sudah bersih, sudah setrika, Pak, ternyata masih ada kuman yang masih hidup. Kita lihat kuman itu, Pak, yakin kita gak akan mau pakai baju. Jadi, Pak, Allah berikan kemampuan kita terbatas untuk kenyamanan kita, atau yang kita, Pak. Ada orang, Pak, ya, ada orang, saya dulu waktu zaman mahasiswa, Pak, ya, ada kawan-kawan, Pak, yang dia ngaku bisa melihat jin, ya, ngaku bisa melihat jin.
Bapak percaya nggak Pak kalau ada orang yang bisa melihat jin, Pak? Percaya nggak Pak? Ada yang percaya nggak kalau ada orang yang bisa melihat jin, Pak? Nggak percaya atau karena nggak percaya nggak pernah lihat? Nggak pernah lihat ya, nggak pernah lihat ya. Dan jangan mau lihat lah Pak ya. Ya. Kalau saya Pak, jujur aja Pak ya, jujur aja Pak, saya tidak percaya sama sekali kepada orang yang aku bisa melihat jin. Saya nggak percaya sama sekali Pak. Ya. Ya, nggak percaya Pak. Kalau saya ada orang saya bisa melihat jin di sana, ya, ya. Di sana tuh ada jin lagi ngopi tuh, ya, kan harus gitu Pak ya. Ya, dulu pemburu hantu Pak ya, kan gitu Pak ya, melihat jin Pak. Kenapa saya nggak percaya Pak? Karena Allah sudah jelas menyatakan dalam Al-Quran dalam 2 ayat Pak. Dalam surat ke-7 ayat 27 Allah katakan innahum yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin-jin itu, kata Allah dalam surat 7 Al-A'raf ayat 27, sesungguhnya jin-jin itu bisa melihat kalian dari arah yang kalian sama sekali tidak bisa melihat jin. Jadi itu. Jadi yang ngomong ini siapa Pak? Allah. Allah yang ngomong mengatakan bahwa kalian jin itu bisa melihat kalian, sementara kalian tidak bisa melihat jin. Tiba-tiba ada orang mengatakan, aku bisa lihat jin. Ya, tiba-tiba orang mengatakan, aku bisa melihat jin. Lebih percaya kata-kata orang atau lebih percaya kata-kata Allah Pak? Kalau saya sih lebih percaya kata-kata Allah Pak ya. Allah katakan mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Nah ayat itu Pak mengatakan Pak ya, ayat itu mengatakan jangan kalian mau dibohongi setan, mau dibohongin jin Pak. Jadi kalau saya kesimpulannya Pak, kalau ada orang yang bisa melihat jin, katanya bisa melihat jin Pak, itu intinya dia sedang dibohongin jin Pak ya, sedang dibohongin jin Pak intinya. Intinya sedang dibohongin jin Pak ya, itu intinya sedang dibohongin jin. Tapi kan Ustadz dia kan orang soleh, ya dia orang soleh ya, sehingga dia bisa melihat jin ya dengan indera ke-6 misalkan Pak ya. Masya Allah Pak, Umar bin Khattab pernah bertarung dengan seseorang yang orang itu sombong, menantang tarung dengan Umar bin Khattab, tarung sampai kalah si orang itu Pak, sampai kalah orang itu Pak ya, dan dibunuh sama Umar ya, dibunuh sama Umar. Begitu saya bertarung, Rasul bertanya, Umar kamu tahu nggak kamu dengan siapa bertarung? Nggak tahu Nabi. Kata Rasulullah, engkau tadi bertarung dengan jin. Dengan jin. Umar soleh tidak Pak? Umar soleh, tapi Umar sendiri nggak tahu kalau itu adalah jin. Ya, Umar nggak tahu itu kalau jin. Ya. Contoh lagi misalkan Pak Abu Hurairah, ya Abu Hurairah Pak, ketika disuruh menjaga Baitul Mal, kata Nabi akan ada yang mencuri malam ini. Dan ternyata benar Pak ya, ada yang mencuri kan? Ada yang mencuri Pak ya, ditangkap sama Abu Hurairah, mau dilaporkan sama Rasulullah SAW, tapi ternyata dia beralibi bahwa dia sangat lapar. Dilepaslah sama Abu Hurairah. Besok pagi laporan dia kepada Rasulullah, sebenar tadi malam yang mencuri. Kata Nabi, kenapa kamu dilepas? Karena dia bilang, saya sangat lapar, maka aku lepas, gak tega ya. Kata Rasulullah, besok malam dia mencuri lagi ya. Abu Hurairah Pak lebih hati-hati lagi. Benar Pak, ternyata malam kedua orang itu mencuri lagi Pak, mencuri lagi ya. Ditangkap sama Abu Hurairah Pak, ya ini kamu sudah 2 kali mencuri. Tadi malam udah janji gak mencuri, sekarang mencuri lagi. Wah, dia alasan lagi Pak dengan dengan alasan yang lebih menyedihkan ya. Ya, sampai membuat Abu Hurairah nggak tega. Hari ini bukan aku aja yang lapar, anak istriku pun kelaparan. Ya, tolong lepaskan aku, dilepaskan. Ya, tapi kata Abu Hurairah, janji kamu tidak akan mencuri lagi. Janji saya tidak akan mencuri lagi. Besok pagi dilaporkan lagi sama Nabi, kata Nabi, besok malam dia mencuri lagi, Pak. Ya, besok malam mencuri lagi. Ternyata malam besok mencuri lagi. Ya, malam besok mencuri lagi, Pak. Ini sudah 3 kali mencuri, Pak. Abu Hurairah sudah tidak ngasih ampun, ya. Tapi dia bilang si pencuri ini mengatakan begini, Pak. Si pencuri mengatakan begini, ya. Abu Hurairah, maukah aku ajarkan satu ilmu? Kalau mau, tapi syaratnya lepaskan aku. Abu Hurairah Pak karena cinta ilmu, dia mengatakan mau. Ya, apa kata si pencuri ini Pak? Ya, kebayang nggak Pak? Kalau Bapak di rumah kita Pak ada orang mencuri Pak, terus dia minta dilepasin gara-gara mengajarkan ilmu sama kita Pak. Percaya atau tidak kita Pak? Percaya atau tidak Pak? Nah, kamu pura-pura tangkap aja lah gitu ya. Ya sok-sok ngajarin ilmu pula lagi kan ya. Ya, apa dia bilang kata si pencuri ini? Wahai Abu Hurairah, kalau engkau menghafalkan ayat kursi, ya, mengamalkan ayat kursi, maka engkau kuat dari godaan setan. Masya Allah Pak, Abu Hurairah Pak tahu tentang keutamaan ayat kursi dari pencuri. Dari pencuri Pak ya. Akhirnya Abu Hurairah Pak melepaskan si pencuri itu. Besok pagi dilaporkan lagi sama Nabi. Benar Nabi, ternyata orang itu mencuri lagi malam ketiga. Tapi kenapa kamu lepaskan wahai Abu Hurairah? Ya, terus dia mengatakan
Karena orang itu mengajarkan satu ilmu. Apa ilmunya? Tentang keutamaan ayat kursi ya. Jadi siapa yang menghafal, membaca ayat kursi, mengamalkan ayat kursi, maka dia tidak akan mampu digoda syaitan ya. Kata Rasulullah apa? Benar nasihatnya walaupun dia pembohong. Abu Hurairah bingung. Emang siapa wahai Rasulullah? Nabi mengatakan dia adalah jin, dia adalah syaitan ya. Jadi Abu Hurairah sendiri tidak tahu kata syaitan Pak. Jadi kalau ada orang mengatakan oh dia mau orang soleh, punya karomah, bisa melihat jin, Abu Hurairah lebih soleh Pak daripada orang sekarang ya. Abu Hurairah lebih soleh daripada orang sekarang, nggak bisa melihat jin juga Pak ya. Ketika jin itu menampakkan diri sebagai manusia, Pak Abu Hurairah nggak bisa menilai kata setan. Umar bin Khattab juga demikian ya, kira-kira demikian Pak. Jadi ini yang pertama Pak ya. Jadi kalau saya pribadi Pak nggak percaya kalau ada orang aku bisa melihat jin Pak ya. Karena kata Allah dalam surat 7 tadi, jin itu bisa melihat kita dan kita tidak bisa melihat mereka. Yang kedua Pak, ayat yang menjelaskan adalah surat ke 72 ya, surat Al-Jin ayat 26 27. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Hanya Allah lah yang tahu yang gaib. Jin itu termasuk makhluk gaib. Kata Allah, hanya Allah yang tahu yang gaib. Dan tidak pernah Allah nampakkan perkara yang gaib itu kepada siapapun. Sekali lagi kata Allah Pak, tidak pernah Allah tampakkan perkara yang gaib itu kepada siapapun, illa man irtada mir rasulin, kata Allah, kecuali sekali-kali Allah tampakkan kepada orang yang paling diridhoinya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja Pak. Jadi Allah katakan Pak, perkara yang gaib hanya Allah saja yang tahu ya, hanya Allah saja yang tahu Pak. Saya tanya Pak, istri Bapak gaib gak sekarang Pak? Istri Bapak gaib gak Pak? Hah? Nggak gaib? Pak Doni tahu istri sedang ngapain di rumah? Nggak tahu, berarti gaib. Gaib ya. Jadi Pak, kata Allah perkara yang gaib hanya tampakkan kepada Rasul saja, tidak ada yang pernah tahu Pak. Makanya gaib itu ada dua Pak ya. Gaib itu ada dua Pak. Ada namanya gaib hakiki. Gaib hakiki itu artinya Pak, kita tidak akan pernah bisa melihat ya, kecuali nanti Allah izinkan nanti pada saat sakaratul maut ya. Perkara akhir itu gaib hakiki. Ada namanya gaib nisbi, gaib sementara. Gaib sementara itu artinya Pak, selama kita nggak melihatnya itu gaib buat kita ya. Jadi istri Bapak gaib gak sekarang Pak? Istri Bapak gaib gak sekarang Pak? Gaib Pak ya. Oh istri saya di rumah. Oke, di rumah. Lagi di posisi sebelah mana? Nggak tahu juga Pak. Lagi ngapain, duduk, berdiri atau berbaring? Nggak tahu juga Pak. Itu gaib Pak. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh saya bisa menerawang ya, istri Bapak sekarang di rumah lagi pakai baju ungu ya, lagi baca Quran ya, di pojok kamar sebelah kanan Pak, itu dipastikan itu setan Pak ya. Ini pastikan setan Pak ya. Pastikan setan Pak ya. Jadi bayangkan Pak ya, Allah katakan perkara yang gaib itu hanya Allah tampakkan kepada Rasul saja, itu pun nggak setiap saat. Bahkan Pak, jin sendiri Pak, makhluk gaib Pak, nggak tahu perkara gaib. Jin adalah makhluk gaib, tapi jin sendiri tidak tahu perkara gaib Pak ya, perkara gaib Pak. Kenapa demikian Pak ya? Mungkin Bapak-bapak hafal ayatnya Pak ya. Bapak hafal ayat surat Al-Muluk ya, ayat surat ke-67. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Allah katakan, dan kami jadikan ya, penghias langit itu adalah bintang-bintang. Allah jadikan Pak penghias langit itu bintang ya. Dan kami jadikan bintang itu bukan saja sebagai hiasan langit, tapi Allah katakan kami jadikan bintang juga sebagai pelempar setan ya. Kata Allah, kami jadikan bintang-bintang itu juga sebagai pelempar setan Pak. Maksudnya apa kira-kira Pak? Yang dimaksud bintang itu juga, fungsi bintang itu kan di Quran ada 3 Pak ya. Fungsi bintang itu pertama penghias langit. Yang kedua, fungsi bintang itu dijelaskan oleh Allah dalam surat ke-6 adalah sebagai petunjuk arah ya. Ya, petunjuk arah Pak ya. Kalau saya sendiri nggak ngerti Pak ya. Kalau orang-orang pelaut mungkin ngerti Pak ya. Ya kalau para pelaut Pak itu untuk menentukan arah kan menggunakan rasi bintang katanya Pak ya. Jadi Allah katakan Pak ya, wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintanglah mereka mengetahui arah. Ya. Dan yang ketiga Pak, fungsi bintang itu adalah sebagai pelempar setan. Nah, yang jadi pertanyaan, maksudnya apa bintang itu sebagai pelempar setan Pak? Itu Allah jelaskan dalam surat Al-Jin Pak, dalam surat 72 ayat dari mulai ayat ke-8 sampai ayat ke-10.
Dalam ayat ini jelaskan Pak ya, dulu sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, sebelum Nabi Muhammad diutus jadi Rasul Pak, jin-jin itu bisa mencuri pembicaraan rahasia antara Allah dengan malaikat. Makanya Pak, jin itu Pak naik ke langit, nah kemudian dia mencuri dengar pembicaraan Allah dengan malaikat untuk takdir seseorang di muka bumi. Untuk takdir seorang di muka bumi Pak ya. Jadi Allah memberikan takdir sefulan kepada malaikat, hai malaikat, Rofi tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian di tempat ini akan mendapatkan kejadian ini. Itu Pak, jin itu Pak suka mencuri itu. Suka mencuri. Nah kemudian dia sampaikan kepada para dukun, makanya dukun bisa meramal. Ya, dukun bisa meramal Pak. Kenapa Pak jin bisa menyampaikan berita kepada dukun? Karena jin bisa mencuri pembicaraan rahasia antara Allah dengan malaikat di langit Pak. Tapi apa kata jin? Sekarang ini, maksudnya setelah diutus Nabi Muhammad ya, siapa di antara kami setelah Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul mencoba lagi mencuri dengar pembicaraan rahasia antara Allah dengan malaikat untuk takdir manusia di muka bumi ini, apa kata jin Pak? Jin sendiri ngomong Pak, dijelaskan dalam ayat tadi ya, kata jin, setelah Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, maka kami tidak bisa lagi mencuri pembicaraan rahasia antara Allah dengan malaikat. Ya, tidak bisa lagi, sehingga kami nggak tahu takdir seseorang. Sejak Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul Pak, maka jin-jin itu sudah tidak bisa lagi mencuri pembicaraan rahasia antara Allah dengan malaikat untuk takdir manusia di muka bumi ini. Makanya kata mereka sendiri Pak, siapa di antara kami, kata jin, memaksa masih ingin tetap mencuri pembicaraan rahasia, maka kami akan mendapatkan penjagaan dan panah yang siap membakar kami. Itu namanya bintang tadi Pak ya. Makanya Pak, dalam terminologi Islam Pak, kalau ada meteor jatuh ya, itu bukan sekedar fenomena alam biasa. Tapi kalau ada meteor jatuh Pak, itu berarti ada jin yang mencoba mencuri pembicaraan rahasia, dan itu pasti mati jinnya Pak. Dan itu jinnya pasti mati Pak. Jadi jin sendiri Pak, dia mengatakan ya, wa anna la nadri ya, wa anna la nadri asyarun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Sejak Nabi Muhammad diutus jadi nabi, maka kami nggak pernah tahu nasib manusia ke depan, karena kami sudah tidak bisa lagi mencuri pembicaraan rahasia Pak. Sementara Allah Pak, itu penglihatannya bukan saja yang zahir, tapi juga yang tidak zahir, yang gaib Pak ya, yang gaib. Jamaah rahimakumullah, kita baru bisa nanti melihat perkara yang gaib, melihat siksa kubur, melihat kenikmatan kubur, melihat dahsyatnya padang mahsyar, melihat ngerinya melewati jembatan Sirat. Bahkan kita bisa melihat surga dan neraka, kata Allah, kita baru bisa melihat Pak nanti pada saat sakaratul maut. Ya, di dalam surat 50 Pak, ya surat Qaf, dari mulai ayat 19 sampai ayat terus ke bawah Pak ya, Allah katakan pada saat manusia sakaratul maut Pak ya, Allah katakan fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Jadi manusia Pak, pada saat sakaratul maut Pak, maka segala yang menutup matanya terhadap alam gaib Pak, Allah buka semuanya. Maka jamaah, itulah yang menjadi alasan kenapa kata Nabi Pak, orang yang taubatnya saat sakaratul maut seperti Fir'aun itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Pak, saat sakaratul maut manusia sudah bisa melihat di mana tempatnya dia nanti di akhirat. Apakah di surga atau di neraka Pak. Jadi pada saat sakaratul maut Pak, kita ini akan tajam penglihatan kita Pak. Ada seorang sahabat Nabi Pak, namanya Rumaso ya, namanya Rumaso Pak ya. Jadi Nabi itu Pak, ketika mau sholat subuh itu Nabi tidak nyuruh buru-buru qomat, karena Nabi melihat Pak, ada satu orang yang belum datang. Ditunggu-tunggu sama Nabi, ternyata nggak datang lagi Pak. Waktu semakin menuju siang Pak, akhirnya Nabi menyuruh sahabat qomat Pak ya, menyuruh Bilal qomat. Selesai sholat Pak, Nabi bertanya, ada yang tahu nggak di mana keberadaan Rumaso? Ya, semua sahabat yang nggak ada yang tahu Pak. Semua sahabat nggak ada yang tahu. Ya, kata Nabi, ada yang tahu nggak di mana rumahnya Rumaso? Ya,
Kemudian ada sahabat yang tahu, aku tahu Rasulullah. Maka Rasulullah Pak selepas salat subuh, karena jamaah inti masjid itu nggak ada ya, namanya rumah Pak, maka Nabi minta diantar ke rumahnya, takut ada apa-apa. Ini tugas ketua DKM nih ya, kalau jamaah yang rutin datang kok tiba-tiba menghilang Pak, itu harus dipertanyakan tuh, jangan-jangan ada apa-apa di rumahnya ya Ustadz Ahmad ya. Nah, ya jamaah inti nggak ada, harus dipertanyakan ya. Jadi masjid itu harus punya kepekaan Pak ya. Ya Rasul pun demikian Pak, ya, ini jamaah ini nggak ada, maka Nabi berkunjung ke rumahnya Pak. Ternyata Nabi begitu nyampe ke rumahnya Pak, itu matahari sudah panas. Artinya rumahnya sangat jauh Pak ya, rumah sangat jauh. Tapi ini 5 waktu selalu di masjid dan jalan kaki ya, dan jalan kaki Pak ya. Ini yang terbaik Pak, ke masjid itu jalan kaki Pak ya. Yang terbaik ke masjid itu jalan kaki, sejauh apapun rumah kita Pak. Kalau yang terbaik itu jalan kaki. Kenapa demikian Pak? Karena ya Nabi mengatakan Pak, ada namanya amalan ribat. Ada namanya amalan ribat. Ribat itu artinya bersiap siaga di medan perang. Ya, dan ini pahalanya dahsyat Pak. Kata Nabi, ribatu yaumin fi sabilillahi khairun min siyami syahrin wa qiyami. Melakukan amal ribat sehari semalam itu pahalanya lebih baik daripada puasa sunnah 1 bulan dan salat tahajud 1 bulan. Masya Allah Pak, ini namanya amalan ribat. Itu ayat tentang ribat itu Pak, Allah jelaskan dalam surat ketiga ayat terakhir, ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Ya, amalan ribat Pak. Jadi ribat itu menunggu perbatasan negeri, bersiap siaga menunggu perbatasan negeri, menjaga perbatasan negeri dari serangan musuh. Dan pahala melakukan amal itu Pak, kata Nabi, itu lebih baik daripada puasa 1 bulan, puasa sunnah 1 bulan dan sholat tahajud 1 bulan. Nah ternyata Pak, ada amalan yang pahalanya setara dengan ribat. Salah satunya adalah waqasratul khutbah ilal masajid. Banyaknya langkah kaki menuju masjid ya, banyaknya langkah kaki menuju masjid Pak. Makanya yang terbaik Pak ya, yang terbaik ini kalau bisa ke masjid itu jalan kaki Pak, jalan kaki sejauh apapun Pak. Ini rumah so Pak, 5 waktu so ke masjid Pak. Rumahnya Nabi selepas salat subuh zikir sebentar, kemudian Nabi minta diantar ke rumahnya Pak. Nyampe ke rumah so Pak, itu matahari sudah panas. Berarti saking jauhnya Pak, itu jalan kaki di tiap 5 waktu Pak, jalan kaki tiap 5 waktu Pak ya. Nah itu kemudian nyampe rumah so, Nabi bertanya kepada istrinya, wahai istri sahabatku, di mana tadi rumah so subuh tidak ada ke masjid? Apa jawaban istrinya? Istrinya mengatakan, wahai Rasulullah, suamiku tadi malam meninggal dunia. Tadi malam meninggal dunia Pak. Jadi Nabi nggak tahu Pak kalau sahabatnya meninggal, karena dulu belum ada zaman BBM, belum ada zaman WA Pak ya. Ya kalau sekarang Pak ya, saudara kita minimal langsung berita nyampe ke kita Pak. Di zaman dulu itu nggak ada Pak. Nah begitu Nabi mendengar cerita bahwa Rumasa meninggal dunia Pak, lalu istrinya cerita kepada Rasulullah SAW, Rasulullah, aku nggak tahu nih, suamiku ketika sakaratul maut itu mengucapkan 3 penggalan kata yang terputus. Apakah ini wasiat atau bukan? Nah, apakah ini wasiat atau bukan Pak? Kemudian kata Rasul, apa perkataan yang disampaikan oleh suamimu ketika sakaratul maut? Dia mengatakan, seandainya lebih jauh, seandainya semuanya, seandainya yang baru. Ya, itu Pak kalimat-kalimat penggalan kata. Seandainya, saya lupa tuh Pak urutannya Pak, yang mana dulu saya lupa urutannya Pak dalam hadis Pak ya. Seandainya lebih jauh, seandainya semuanya, seandainya yang baru Pak. Tapi saya lupa tuh urutan hadis itu Pak, yang mana dulu yang diucapkan tuh Pak, saya lupa tuh Pak ya dalam hadis. Pokoknya intinya 3. Apa kata Rasulullah? Suamimu ketika meninggal dunia menyesal. Suamimu ketika meninggal dunia dia menyesal. Kenapa Pak menyesal? Kata Nabi ketika mengatakan seandainya lebih jauh lagi. Jadi suatu subuh Pak ya, itu suruh masa itu Pak mau pergi ke masjid. Ternyata di tengah jalan ketemu orang yang buta mau ke masjid juga. Nah sama rumah Pak dituntun ke masjid Pak. Ternyata Pak pada saat rumah sakaratul maut itu melihat betapa besarnya pahala menuntun seorang ke masjid Pak. Betapa besarnya turun ke masjid Pak. Apa dia bilang Pak? Seandainya lebih jauh ya, andai saja waktu itu jalannya masih jauh, ini saya udah dekat ke masjid Pak ya. Ini nuntun sudah dekat ke masjid. Andai lebih jauh lagi Pak, mungkin pahalanya akan
banyak lagi. Jadi Rasul melihat Pak amalan menuntun orang ke masjid Pak begitu besar pahalanya. Maka dia mengatakan seandainya lebih jauh lagi. Yang kedua apa tadi Pak? Seandainya apa tadi? Azan dulu. Ya, azan dulu Pak ya. Baik Pak ya, kalimat kedua yang diucapkan oleh Rasul tadi ketika sakaratul maut, seandainya semuanya. Jadi Pak, dia pernah sedang makan roti, tiba-tiba ada orang yang lapar minta roti. Kemudian roti itu dibagi dua sama Rasul Pak ya. Dibagi dua sepotong-sepotong ya. Dimakan sama dia separuh dimakan oleh si orang miskin tadi Pak. Ternyata begitu dia sakaratul maut Pak, melihat betapa besarnya pahala bersedekah sepotong roti Pak. Apa dia bilang? Seandainya semuanya. Ya, saya semua Pak. Ini artinya Pak, orang ketika sakaratul maut tak melihat balasan pahala dari amalnya dan balasan azab dari dosa yang dia akan lakukan. Itu melihat Pak. Ketika sakaratul maut. Dan Al-Qur'an mengatakan itu Pak. Al-Qur'an mengatakan itu. Nanti dalam berbagai macam ayat Allah jelaskan itu. Nah, yang terakhir apa tadi Pak? Seandainya yang baru, ya, seandainya yang baru Pak. Jadi suamimu, kata Rasulullah, wahai istri Rasul, ketika dia satu subuh akan pergi ke masjid di musim yang sangat dingin, ya, dia pakai baju double Pak, pakai baju double supaya nggak kedinginan. Yang dalam pakai baju yang baru Pak ya, yang luar pakai baju yang lama. Tujuannya adalah, dia bilang, tujuannya supaya nyampe masjid yang lama dibuka. Jadi sholat menggunakan baju baru Pak. Rupanya di tengah jalan Pak, ketika dia mau ke masjid Pak, ada orang miskin yang kedinginan mau ke masjid juga Pak. Akhirnya baju yang luar itu dikasihkan kepada orang yang kedinginan tadi Pak. Ternyata Masya Allah Pak, dia mensedekahkan baju layak pakai bekas Pak, itu besar pahalanya. Dia katakan seandainya yang baru. Makanya Bapak nih, kalau yang suka sumbangan baju layak pakai Pak ya, siap-siap nanti sakaratul maut nyesel Pak ya. Seandainya yang baru Pak, siap-siap itu Pak ya. Nah ini hadis sahih Pak. Ini menunjukkan bahwa pada saat orang sakaratul maut itu bisa melihat balasan dari amal baiknya, balasan dari amal buruknya Pak. Maka Nabi mengatakan, ma min ahadin yamutu illa nadim. Kata Nabi, tidak ada seorang pun yang ketika sakaratul maut Pak yang tidak menyesal. Tidak ada seorang pun yang ketika sakaratul maut yang tidak menyesal. In kana khairan nadim alazdada. Kalau dia selama ini banyak berbuat baik, dia menyesal kenapa dulu tidak memperbanyak lagi. Ya. Kalau dulu setiap hari baca Quran 1 juz Pak, begitu sakaratul maut nyesel Pak, kenapa dulu nggak baca 2 juz, nggak baca 3 juz Pak. Ya, itu saja Pak, orang yang banyak berbuat baik saja Pak, nanti sakaratul mautnya menyesal kenapa nggak diperbanyak, dibilang. Ya begitu kira-kira Pak ya. Wa in kana syarran nadima alla naza. Kalau dia senang berbuat keburukan Pak, dia menyesal kenapa tidak berhenti dulu. Ya, kenapa tidak
berhenti dulu. Masa itu jamarikullah, jadi mata kita ini Pak dibatasi oleh Allah supaya hidup kita nyaman. Ya, pendengaran kita juga dibatasi oleh Allah supaya kita nyaman. Allah Maha mendengar, kita Maha mendengar, tapi sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk Pak ya, berbeda dengan sifat makhluk. Saya lucu Pak ya, pernah saya baca dalam satu, ya mohon maaf Pak ya, ini wallah masih ada tidak Pak ya, dalam Bible Pak dibaca itu gini Pak ya. Jadi Tuhan ketika menciptakan alam semesta dalam 6 masa Pak, maka Tuhan capek ingin istirahat. Nah, capek istirahat. Padahal Allah katakan la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Ya, la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Maka jamarkullah, ayat kursi adalah ayat yang paling mulia karena itu di situ mengandung semua sifat Allah. Dan surat yang mengandung semua sifat Allah Pak itu surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu adalah surat yang isinya hanya menceritakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Saya ingin bacakan Pak nih satu hadis dari tafsir Ibnu Katsir ya. Ini ada beberapa keutamaan ayat surat Al-Ikhlas, tapi saya bacakan satu hadis ya. Sa'id Ibnu Musayyib berkata, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, ya seorang sahabat Nabi namanya Sa'id Ibnu Musayyib berkata, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man qara'a qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad asyra marratin. Kata Nabi, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 10 balik, enggak dicicil Pak ya, enggak dicicil. Ya, langsung 10 Pak ya. Ya, jangan pagi 2, siang 2, enggak Pak, ini 10 balik langsung Pak ya, 10 balik. Kata Nabi, banallahu lahu qasran fil jannah, maka Allah akan bangunkan baginya satu istana di surga. Masya Allah Pak. Ini amalan sepele atau susah Pak? Amalan ringan tapi pahalanya besar. Percaya atau tidak Pak? Harus percaya Pak, Nabi yang ngomong kok. Ya, Nabi yang ngomong Pak ya. Kalau Bapak nggak percaya berarti Bapak ingkar sunnah nih ya. Ya, ini hadis sahih Pak ya. Dari Sa'id bin Musayyib, kata Nabi, barang siapa yang membaca 10 balik surat Al-Ikhlas, maka Allah akan bangunkan baginya satu istana di surga. Wa man qara'aha isrina marratan banallahu lahu qasraini fil jannah. Barang siapa yang membacanya 20 balik, Allah akan bangunkan baginya 2 istana di surga. Masya Allah ya. Ya 10 pagi, nanti siang 10 Pak, udah 20 kan? Ya, udah 2 istana ya. Yang ketiga, wa man qara'a salasina marrat banallahu lahu salasata qusurin fil jannah. Barang siapa yang membacanya 30 balik, maka Allah akan bangunkan baginya istana, 3 istana di surga. 30 balik, 10 satu istana, 20 2 istana, 30 3 istana Pak ya. Ustadz nanti gimana nempatinnya? Gak usah pusing nempatin Pak, yang penting dapat dulu lah Pak ya. Ya, gak usah pusing nempatinnya, dapat dulu yang penting lah ya, gitu kan Pak ya. Ya masuk surga sudah alhamdulillah itu ya. Ini harus percaya Pak. Faqala Umar bin Khattab. Nanti kalau Bapak nggak percaya hadis ini Pak, silakan baca dalam tafsir Ibnu Katsir tentang surat Al-Ikhlas. Faqala Umar bin Khattab, berkata Umar bin Khattab, idzan lituksar kusuruna, Nabi, bagaimana kalau kita banyak membangun istana di surga? Maksudnya apa Pak? Maksudnya memperbanyak membaca kulhu Pak. Berlaku kelipatannya 10, 20, 30, 40, 50 Pak. Kata Umar, bagaimana kalau saya memperbanyak membaca? Kata Umar, bagaimana kalau saya memperbanyak membangun istana di surga? Faqala Rasulullah, Allahu awsa' min dzalik, ya. Allah lebih luas daripada itu. Ya, lebih luas daripada itu Pak. Masya Allah Pak ya. Makanya banyak-banyaklah bangun istana di surga ya, istana di surga. Satu lagi Pak, ini hadis lagi Pak ya. Satu lagi hadis. Ini tentang utama Al-Ikhlas Pak. Kenapa? Karena dalamnya mengandung sifat-sifat Allah Pak. Bagaimana kita terus harus memuliakan sifat-sifat Allah, bahkan dijadikan sebuah zikir. Ya. Ini satu lagi hadis Pak. Pengen masuk surga Pak? Pengen masuk surga Pak? Biasakanlah mengamalkan sunnah ini. Dan ini sunnah Nabi yang sudah hilang. Ya. Ini ada satu sunnah Nabi Pak ya, yang sunnah Nabi sudah hilang. Ini masih dalam tafsir Ibnu Katsir Pak. Bentar Pak. Pak. Sebentar Pak. Ini nih Pak ya. Saya bacakan aja Pak ya, terjemahnya langsung Pak ya, biar lebih cepat Pak.
Jadi Pak, dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, seorang laki-laki Ansor selalu menjadi imam di Masjid Quba. Seorang laki-laki Ansor selalu menjadi imam di Masjid Quba. Dan setiap dia selesai membaca Al-Fatihah, waladhdallin amin, Pak. Kan baca surat Pak ya? Orang ini Pak selalu membaca surat Al-Ikhlas dulu, baru surat yang lain. Waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, baru tambah surat yang lain. Itu rakaat pertama begitu, rakaat kedua juga begitu Pak. Setiap dia selesai baca Al-Fatihah selalu membaca surat Al-Ikhlas dulu Pak ya, kemudian surat yang lain Pak. Ini ternyata diprotes Pak sama makmumnya. Diprotes sama makmumnya, wahai imam, kenapa sih harus dua-dua surat terus? Ya, Al-Ikhlas dan surat yang lain. Kenapa enggak Al-Ikhlas aja atau surat yang lain aja? Enggak harus double-double gitu ya. Enggak harus double-double. Apa dia bilang? In ahbabtum an ummakum bidzalika fa'altu. Kalau kalian suka dengan cara aku imam seperti itu, aku akan terus jadi imam buat kalian. Wa in karihtum fataraktukum. Kalau kalian nggak suka dengan cara aku jadi imam, maka aku akan berhenti jadi imam. Ini Pak menunjukkan Pak, imam itu harus orang yang disukai makmum. Ya, jadi kalau tidak disukai makmum, udah mundur saja lah Pak ya. Ini harus disukai makmum. Maka dia bilang, kalau kalian nggak suka dengan cara aku jadi imam, aku mundur jadi imam. Nah Pak, wa kanu yarawna annahu min afdalihim, tapi mereka mengatakan Pak, engkau adalah orang yang paling mulia di antara kami. Enggak ada lagi orang yang paling mulia di antara kami Pak. Ya, engkau yang paling mulia, engkau yang paling hafiz, engkau yang paling fasih, engkau yang paling ngerti sunnah, engkau yang paling soleh. Maka engkau yang paling layak jadi imam. Dan mereka tidak mau diimami oleh orang lain. Tapi mereka protes sama imam ini gara-gara dia selalu setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas dulu baru surat yang lain Pak. Kemudian mereka Pak mengadukan ini kepada Rasulullah SAW. Ya, dibawalah ke si imam ini kepada Rasulullah Pak, diadukan. Rasulullah, apa kata Rasulullah? Ya fulan, di sini nggak sebutkan namanya Pak ya. Wahai fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bi ashabuk wa ma hamalka ala luzumi hadis surah fi kulli rak'ah. Hai fulan, kenapa engkau tidak ikut saran para makmum? Apa tadi saran makmum tadi? Pilih salah satu surah saja, jangan double-double gitu Pak, nggak usah pakai Al-Ikhlas dan yang lain. Al-Ikhlas aja. Nah, kenapa engkau tidak mengikuti saran makmum? Dan katanya, kenapa engkau selalu melazimkan, membiasakan membaca surat Al-Ikhlas di setiap rakaat? Setiap rakaat Pak, berarti rakaat ketiga keempat pun dia baca Al-Ikhlas juga Pak ya. Qala, dia mengatakan, inni uhibbuha. Rasulullah, aku sangat mencukai surat Al-Ikhlas karena itu terdapat sifat-sifat Allah. Qala, Nabi mengatakan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada surat Al-Ikhlas itu menjadikan kamu masuk surga. Pernah Pak menemukan imam kayak gini Pak? Pernah nggak Pak? Jadi imam setiap habis Al-Fatihah baca Al-Ikhlas dulu baru surat yang lain. Rakaat kedua aja gitu Pak, waladhdallin, Al-Ikhlas dulu surat yang lain. Rakaat ketiga Pak, dia nggak ruku, baca Al-Ikhlas lagi. Tapi kan tidak dijaharkan kalau tiga keempat. Keempat pun demikian Pak, baca Al-Ikhlas dulu pas sebelum ruku Pak. Ya, ternyata Pak dia mengatakan, aku sangat cinta surat Al-Ikhlas karena itu mengandung sifat-sifat Allah. Kata Nabi, kecintaanmu kepada Al-Ikhlas menjadikan kamu masuk surga. Bahwa Pak cinta surat Al-Ikhlas? Cinta Pak? Yang membuat Bapak cinta Al-Ikhlas kenapa Pak? Kenapa Pak? Ya, apakah karena sifat-sifat Allahnya atau karena pendeknya Pak? Karena pendeknya. Ya, yang penting cintalah judulnya Pak ya. Yang penting cinta judulnya Pak ya. Yang penting cinta judulnya Pak. Mudah-mudahan kecintaan kita Pak, sehingga tidak pernah dalam sehari dalam sholat tidak baca Al-Ikhlas, betul nggak Pak? Ya, pokoknya Pak kalau nggak di qobliyah di ba'diyah lah, gitu kan Pak ya. Ada aja Al-Ikhlas Pak, nggak apa-apa Pak. Syukur-syukur Pak setiap rakaat Pak baca Al-Ikhlas. Ya, setiap rakaat baca Al-Ikhlas Pak. Rakaat pertama sebelum surat yang lain Al-Ikhlas dulu. Dalam hadis yang lain Pak itu surat yang lain dulu baru Al-Ikhlas. Ya, itu dibalik bolak-balik Pak ya. Ternyata Pak, ini orang yang selalu imamnya membaca Al-Ikhlas di setiap rakaat Pak sebelum ruku Pak. Ternyata dia mengatakan, karena aku cinta Al-Ikhlas, dia masuk surga. Jadi ternyata Pak, kalau ingin masuk surga gampang atau tidak Pak? Gampang Pak. Apa tadi Pak? Setiap, ya minimal kita saat sendirian Pak ya. Ya, saat sendirian. Pas saya mau praktekkan hadis ini Pak di kampung saya bilang, setiap saya jadi imam nanti saya akan mulai dari Al-Ikhlas baru surat yang lain. Setiap menjadi imam.
Apa kata jamaah? Janganlah ustadznya. Kenapa jangan? Takut jadi fitnah katanya bagi yang belum ngerti katanya. Kalau begitu sebenarnya ya kalau gitu kita pending lah, takut jadi fitnah Pak ya. Tapi ini sunnah Pak. Ini sunnah, bayangkan Pak, namanya sunnah takririyah, sunnah ketetapan Nabi, sahabat yang melakukan dengan keutamaan yang luar biasa. Ya setidaknya Pak, minimal praktekkanlah sendiri Pak ya. Ya praktekkan sendiri Pak ya. Ya setiap sholat Pak, sholat sendirian, setiap rokaat Pak sebelum ruku baca Al-Ikhlas. Ya, ya ditambah surat yang lain. Ya atau surat yang lain itu pada Ikhlas Pak ya. Di tahajud Pak, setiap rokaat Pak baca Al-Ikhlas. Niatnya adalah saya ikut sunnah sahabat Nabi yang seperti ini, yang dia dijamin surga Pak, dijamin surga. Kenapa demikian Pak? Begitu mulianya surat Al-Ikhlas, karena surat Al-Ikhlas semuanya mengandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. 4 ayat Pak, tapi semuanya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang mengagungkan sifat Allah Pak, maka dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya. Nah, salah satu cara mengagungkan sifat Allah Pak, cintailah surat Al-Ikhlas, dan insya Allah kita semua sudah cinta, walaupun yang melatar belakangi cinta kita dengan sahabat berbeda. Nah, berbeda, tapi yang penting judulnya sama-sama cinta surat Al-Ikhlas. Mudah-mudahan Pak, ini ayat ini, penjelasan ini, hadis ini Pak dalam tafsir Ibnu Katsir sedikit menginspirasi kita Pak untuk mengejar surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah menjadi ahli surga semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.